Selamat pagi. Pagi, Bu. Ibu, Pagi, Bu. Baik, hari ini di pertemuan ke-13 supaya materi ini bisa, eee, terlaksana dengan baik ya, saya harapkan kepada semua mahasiswa memperhatikan ketika saya menjelaskan, kemudian saya harapkan juga bagi yang punya laptop silahkan sambil dibuka dan dipraktekkan materi yang saya akan ajarkan hari ini. Nah, jadi di pertemuan ke-13 ini, ya, pertemuan ke-13 kita akan belajar mengenai perulangan. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar bagaimana struktur PHP, kemudian bagaimana menampilkan teks menggunakan bahasa pemrograman PHP. Kemudian kita sudah belajar bagaimana pembuatan variabel di PHP dan sampai ke kondisi if. Nah, di praktik sudah sampai situ juga diajarkan? sudah Bu. Sudah ya, oke. Di pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai perulangan. Sebelumnya di mata kuliah algoritma pemrograman sudah belajar perulangan? Sudah Bu. Sudah Sudah, Bu. ya. Nah, jadi perulangan itu biasanya digunakan apabila jumlah perulangannya telah pasti kalau menggunakan perulangan for. Nah, ada beberapa jenis perulangan, ada for, ada while, ada do while, ya. Kemudian ada repeat only, ya, repeat until, sorry. Nah, jadi yang paling sering digunakan adalah for dan while. Nah, jadi biasanya perulangan for ini digunakan apabila perulangannya sudah pasti. Nah, contoh, kamu mau buat perulangan dari angka 1 sampai 100. Nah, sudah pasti kan sampai 100? Ya, berarti kamu gunakan for. Nah, kecuali misalnya ada perulangan, kamu berlari, disuruh lari keliling lapangan sampai capek. Nah, ketentuan capek ini kan belum tentu kan, belum ada kepastian berapa kali putaran seperti itu, ya. Nah, berarti itu gunakanlah perulangan while. Nah, while itu berarti sampai. Ya, lakukan ketika sampai. Nah, seperti itu. Maka gunakan while. Kalau dikatakan silahkan kamu berlari keliling lapangan sampai 7 putaran. Nah, berarti gunakan perulangan for. Ya kan, sudah tahu akhirnya sampai di perulangan keberapa? Ke-7. Nah, berarti gunakanlah for. Sampai di situ paham pengertiannya? Paham, Bu. Paham Bu. Paham. Di semester kemarin siapa dosennya untuk mata kuliah algoritma? Pak Resyanta. Bu. Siapa? Pak Pak Resyanta. Resyanta. Pak Resyanta. Oke. Pasti sudah diajarkan kan? Nah, saya yakin sudah paham semuanya mengenai itu. Jadi saya tinggal mengulangi sedikit-sedikit ya agar kita bisa sampai materinya ini. Nah, jadi perulangan for untuk di PHP sama saja penulisannya. Ya, for kemudian buka kurung, ya inisialnya berarti dimulai dari angka 1. Kemudian kondisinya apa? Nah, misalnya angka 1 lebih kecil atau i lebih kecil sama dengan 10 misalnya. Ya, berarti counternya sampai berapa? Nah, seperti itu. Nah, statement. Nah, di dalam perulangan for inilah kita buatkan statementnya. Maka contohnya dengan menggunakan program PHP di dalam contoh pemrograman for di dalam bahasa PHP. Nah, seperti inilah dia. Ya, yang pertama ini adalah contoh untuk menuliskan atau menampilkan teks selamat belajar PHP. Ya. Nah, selamat belajar PHP ini berapa kali dituliskan? Nah, lihat perulangannya. Nah, for inisialnya adalah string i sama dengan 1.
Ya, berarti inisialnya adalah angka 1. Dimulai dari 1 startnya. Kemudian kondisinya apa? Nah, kondisinya adalah perulangan atau string i harus lebih kecil sama dengan 5. Lalu i plus. Nah, berarti jelas dikatakan di sini bahwa ya, perulangan itu dilakukan apabila i-nya ini lebih kecil sama dengan 5. Coba sebutkan apa saja bilangan yang lebih kecil sama dengan 5. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti bisalah kita panggil di sini misalnya string i-nya. Nah, string i-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tetapi di dalam statement ini dikatakan bahwa lihat ada buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di dalam statement ini dikatakan apa? Kalau terjadi perulangan ini, apa yang dilakukan? Tuliskan kalimat selamat belajar PHP. Sampai berapa kali? Sampai ketentuan ini tadi. Sampai 5 kali. Bisa dipahami kan? Bisa, Bu. Bisa. Nah, itu kalau menampilkan teksnya. Nah, kalau kita tampilkan angkanya atau variabel i-nya. Berarti kalau seperti ini sama dengan buka kurung eko petik 2, lalu kita buat di sini string i br. Nah, br ini kasih apa? Enter break row. Ya, nah berarti apa maksudnya di sini? Nah, kita tampilkan isi dari string i-nya, variabel i-nya. Nah, variabel i-nya tadi dari mulai angka 1. Nah, dilakukan perulangan sebanyak berapa kali? Sebanyak tidak lebih dari 5. Ya, berarti angka 1, 2, 3, 4, 5. Tampillah diekokanlah dia angka 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Bisa ya? Nah, saya yakin bisa kok. Karena sudah selesai kamu bahas ini di semester yang lalu. Nah, ini saya tinggal mengulangi sedikit bagaimana sintaksnya kalau di PHP. Nah, tidak ada yang jauh berbeda di sini. Ya, hanya pembuka PHP dan penutup PHP yang berbeda. Jadi struktur for-nya tetap sama. Oke, kita lanjut ke perulangan for bersarang. Nah, for bersarang di sini nest loop. Nah, adalah istilah pemrograman yang berarti membuat perulangan di dalam perulangan. Nah, jadi di dalam perulangan itu ada perulangan. Contoh seperti kamu belajar if kemarin, di dalam if ada if. Nah, jadi bentuknya seperti ini, sama saja. Ya, for string i sama dengan 1. Ya, berarti startnya dimulai dari angka 1. Nah, kondisinya apa? Jika i lebih kecil sama dengan 5, maka lakukan perulangan tambah. Ya, tambah-tambah 1. Maka di dalamnya lagi kita buat for string j sama dengan 1. Ya, kondisinya string j lebih kecil sama dengan 5, maka j-nya pun plus. Nah, maka apa yang ditampilkan? Ya, yang ditampilkan adalah string i dikurang string j, berarti 1 dikurang 1, 2 dikurang 2, 3 dikurang 3. Nah, seperti itu. Ya, oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini saya rasa tidak perlu lagi saya jelaskan ya. Ini hanya sebagai contoh. Ya, yang penting semuanya sudah paham mengenai penggunaan for di dalam bahasa pemrograman PHP. Ya, oke? Bisa ya? Nah, kita lanjut ke statement while. Sebentar, tadi ada tamu. Oh, nggak ada. Oke, kita lanjut ke statement while. Nah, pernyataan while akan melakukan proses secara berulang terhadap pernyataan berdasarkan atas kondisi. Nah, sama seperti saya bilang tadi, kalau for itu kita gunakan ketika ya hasil
startnya sudah pasti. Di start ya, di start dari angka 1 sampai berapa. Nah, contoh tadi yang saya bilang, lakukan perulangan. Kamu keliling lapangan sebanyak 7 kali, ya kan? Jangan berhenti sampai putaran ke-7. Nah, seperti itu. Berarti jelas bahwa dimulai dari angka 1 sampai 7, maka gunakan for. Nah, kalau misalnya dikatakan, silahkan kamu keliling lapangan sampai capek. Nah, kondisinya apa? Capek. Ya kalau misalnya putaran pertama pun kamu sudah capek, ya berarti harus berhenti, gitu. Nah, itu contohnya. Maka seperti itu juga lah while. Kita gunakanlah dengan berdasarkan kondisi, maka kita gunakan pernyataan while. Nah, struktur penulisannya seperti ini. Ya, while, kemudian buka kurung kondisinya. Ya, kemudian buka kurung statementnya, lalu counter, perhitungannya. Ya, menghitung perulangannya. Tutup kurung kurawal. Ya, jadi contohnya seperti ini. Kita jelaskan dulu. Ya, kita buat satu variabel, ya, dimulai dari startnya start berapa. Maka kita kasihlah string i sama dengan 1. Maka dibuat while i lebih kecil sama dengan 5. Ya, ketika i lebih kecil sama dengan 5, maka sebutkanlah selamat belajar PHP BR. Nah, seperti itu. Lalu string i++. Oke, sekarang statement do while. Nah, seperti halnya pernyataan while, pernyataan do while memiliki prinsip kerja yang sama dengan pernyataan while. Hanya saja, pernyataan do while akan menguji kondisi pada setiap akhir perulangan. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Kalau tadi di atas while buka kurung kondisi, nah kalau do while, do, kemudian statement, baru di belakangnya adalah while kondisi. Nah, jadi seperti ini dia contoh programnya. Ya, ini juga sudah dipelajari kan di materi algoritma pemrograman. Nah, jadi ini nanti kita tinggal terapkan ke bahasa pemrograman PHP. Nah, do buka kurung string i sama dengan 1, do buka kurung echo. Berarti kita mau menampilkan isi atau nilai dari si variabel i. Ya, lalu i++ sampai i-nya lebih kecil sama dengan 5. Nah, jadi sebegitulah penjelasan mengenai si perulangan. Ada for yang biasa kita gunakan, lalu statement while, dan do while. Nah, jadi kita masuk ke function. Nah, function sudah dipelajari belum? Sudah, Bu. Sudah juga kan? Jadi membuat function itu apa sih kegunaan dari function? Nah, jadi function itu adalah kode program yang dirancang untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu dan merupakan bagian dari program utama. Nah, menggunakan function dalam teori pemrograman sering juga disebut dengan istilah memanggil fungsi atau calling a function. Ya, fungsi dipanggil dengan cara menulis fungsi tersebut dan diikuti dengan argumen jika ada. Nah, argumen ditulis di dalam tanda kurung, dan jika jumlah argumen lebih dari 1, maka diantaranya dipisahkan oleh karakter koma. Nah, hampir semua fungsi memberikan nilai hasil pemrosesan tersebut. Nah, kemudian cara memberikan nilainya sering disebut dengan mengembalikan nilai atau return value. Nah, langsung kita lihat ya. Apa sih pengertian argumen dan parameter? Ya, jadi sebuah fungsi dalam memproses data kadang memerlukan beberapa inputan atau nilai masuk yang disebut dengan argumen.
Nah, berarti jelas ya, argumen itu adalah inputan di dalam sebuah function. Nah, parameter adalah sebutan lain untuk argumen. Nah, perbedaannya, parameter merujuk kepada inputan fungsi pada saat pendefinisian fungsi tersebut. Nah, jadi argumen adalah sebutan dari inputan fungsi saat memanggil fungsi. Nah, tapi kalau parameter pada saat pendefinisian fungsinya tersebut. Nah, itulah perbedaannya argumen dengan parameter. Nah, jadi jenis fungsi ini ada banyak ya, ada yang dinamakan dengan fungsi atau function tanpa parameter, ada yang menggunakan parameter, ada yang menggunakan nilai balik atau return value, ada yang dinamakan dengan fungsi persarang. Jadi struktur penulisan fungsi bisa kita lihat di sini sama saja ya, nggak ada perbedaannya. Makanya ketika kamu belajar dari semester 1 itu harus benar-benar diperhatikan. Ya, algoritma pemrograman itu sama saja dengan semua bahasa pemrograman yang lain. Ya, bagaimana penulisan struktur penulisan kondisi, penulisan perulangan, penulisan function itu sama saja. Yang membedakan hanya apa? Ini pembukanya ini. Ya, pembuka bahasanya ini. Nah, itu saja yang membedakan. Jadi, disinilah kita buat misalnya function. Nama fungsinya adalah tambah data misalnya. Ya, nama fungsinya adalah tambah data. Maka di dalam kurung kurawal ini kamu buatlah statement fungsinya. Nah, jadi di dalam function inilah kamu buat semua perintah-perintah. Jadi ketika kamu mau melakukan perintah tersebut, ya kamu tinggal panggil nama fungsinya, tambah data, gitu. Ya, mau berapa kali pun kamu panggil, bisa. Panggillah nama fungsinya, tambah data. Nah, kemudian, ini tadi contoh yang tidak punya parameter. Ya, di sini kita tinggal panggil nama fungsinya tadi, misalnya tambah data, buka kurung, tutup kurung, titik, koma. Nah, ini tanpa parameter. Nah, kalau parameter, nah ini dia contohnya. Mana yang membedakan, Bu? Ini yang ada di dalam tanda kurung ini. Function, kemudian spasi, nama functionnya, misalnya tadi tambah data. Ya kan? Nah, jadi di dalam tutup kurung, buka kurung ini tidak ada parameter. Nah, inilah yang dinamakan dengan fungsi tanpa parameter. Nah, kalau yang dinamakan dengan fungsi menggunakan parameter, ya disebutkan ini parameternya apa saja. Ya, bisa lebih dari satu parameter. Nah, kemudian kita jelaskan di sini apa apa yang menjadi perintahnya, statement fungsinya. Lalu, kalau sudah kita jelaskan, bagaimana cara memanggilnya? Ya, kita tinggal panggil nama fungsinya tadi, tambah data. Lalu, ikutkan juga isinya parameter. Nah, seperti itu manggilnya ya. Nah, ini yang tanpa parameter, tidak ada di dalam kurung. Nah, kalau yang menggunakan parameter, ya ada di dalam kurungnya. Sebutkanlah nama parameternya. Lebih dari satu juga bisa. Seperti itu. Ya, jadi ini tadi contohnya tanpa parameter. Nah, function tampil, nama fungsinya adalah tampil. Apakah ada parameter di sini? Tidak ada. Nah, apa yang mau kita buat statementnya di dalam function tampil? Ya ini. Nah, dia akan menampilkan teks selamat belajar fungsi PHP. BR, enter, ya kan? Echo. Nah, Vcom Umi berarti yang akan tampil di browsermu adalah kalimat pertama ini dan kalimat kedua. Kalau kamu panggil fungsinya, tampil buka kurung, tutup kurung, titik kom. Kalau hanya ini aja kamu buat, baris 1, 2, 3, 4, tidak kamu panggil dia, yang nggak akan tampil. Gitu. Jadi harus dipanggil fungsinya. Oke, nah itu tanpa parameter. Nah, kalau tanpa parameter ini ada menggunakan misalnya angka. Nah, ini ya. Pasti sudah pernah dicoba ini. Ya, function hitung.
String A sama dengan 4. Bilangan satunya sama dengan 4. Bilangan keduanya sama dengan 5. Lalu kita mau menghitung penjumlahannya. Berarti buat satu variabel lagi untuk menampung hasil dari penjumlahannya. Ya, menampung hasil dari penjumlahannya sama dengan string A, ya bilangan 1 tadi, string B, bilangan 2-nya. Lalu tampilkan, bagaimana cara menampilkan? Gunakan echo. Ya, hasil tambah sama dengan string hasil. Maka apa yang ditampilkan? Apa yang kira-kira tampil nanti di browser? Hasil 9. string A sama string B. Gimana? 9, Bu. 9 aja? Hasil tambah sama dengan 9. Iya, hasil tambah sama dengan 9. Lihat di sininya kan, karena di dalam echo itu ada teks hasil tambah. Berarti hasil tambah sama dengan string hasil. Nah, string hasil ini berasal dari mana? Dari sini. Ya, string A ditambah string B, yaitu 9. Nah, begitulah kira-kira. Kalau sudah dipanggil function hitungnya yang tanpa parameter tadi. Nah, saya mau tanya nih, si Aurelia. Ada? Ada, Bu. Oke. Kalau function kurang, ini kan tanpa parameter, ya. Berarti ada berapa function di sini? Coba, Aurelia. Ini, yang kotak hitam ini. Ada berapa function? 2. Ada 1, Bu. Aurelia, 1. ada berapa function? Ini kotak hitam yang kedua ini. Ada 1, Bu. Apa nama functionnya? Aurelia, kelihatan slideshow saya? Kelihatan, Bu. Ada berapa function di situ kamu lihat? Ada 2, Bu. Apa saja? Function A sama B, Bu. Coba lihat dulu warna apa function di situ. Kalau misalnya nggak bisa membaca teks, coba warna apa di situ? Tulisan function di situ warna apa, Aurelia? Warna biru, Bu. Ada berapa function? Ada 2, Bu. Apa saja nama functionnya? Function tambah sama kurang, Bu. Bisa kan? Bisa memahami yang mana function, yang mana variabel kan? Iya, Bu. Ada berapa variabel? Ada 2, Bu. Apa saja? Variabel A sama B, Bu. Itu aja. Hasil, Bu, sama hasil. Hasil, ya. Nah, jadi di dalam function tambah bisa kita gunakan variabel yang sama dengan function yang ada di function kurang. Nah, lihat ini ya. Function tambah ada string A, string B, string hasil, variabel A, B, dan hasil. Kemudian variabelnya yang sama juga bisa kita gunakan di function kurang. Tetapi ingat, ya harus kamu kasih buka kurung tutup kurungnya ini. Nah, ini menyatakan bahwa function tambah sudah berakhir. Ya, ini. Lalu kita buat lagi function kurang. Nah, sampai sini. Nah, gimana manggilnya? Tinggal sebutkan nama functionnya. Nama functionnya apa saja? Tambah, buka kurung tutup kurung titik koma. Lalu kurang, buka kurung tutup kurung titik koma. Nah, seperti itulah dia hasilnya. Muncullah teks
Apa saja nanti yang muncul teks di browsermu kira-kira, Reni? Ya, Bu. Apa saja teks yang nanti muncul di browsermu? Hasil tambah sama dengan 9. Terus? Kurang sama dengan 9. Iya. Jadi seperti itu ya. Bisa kan dipahami kan? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Nah, kemudian contoh fungsi dengan parameter. Ini nggak mungkin saya coba satu-satu di VS Code ya. Nanti kalian yang coba. Kalau saya coba lagi satu persatu, bisa nanti sampai jam 12 kita ini selesai ya. Jadi nanti kalian coba masing-masing, saya kasih materinya ini nanti. Oke, nah contoh fungsi dengan parameter. Nah, jadi di sini function tampil, kita kasih sebuah parameter dengan satu variabel data. Ya, dengan satu variabel data. Nah, kemudian buka kurung, tutup kurung, kita suruh dia menampilkan isi dari variabel data. Sudah? Lihat, kita suruh dia menampilkan isi dari variabel data. Nah, di dalam function ini ada nggak dituliskan isi dari variabel data? Coba. Kosong, Bu. Nggak ada ya. Jadi di mana ditampilkan? Ketika kita memanggil nama functionnya di bawah. Tampil buka kurung. Teksnya adalah selamat belajar fungsi. Nah, selamat belajar fungsi ini ya, kita masukkan dia ke dalam variabel data. Inilah isi dari sebuah variabel data ini tadi, parameter variabel data. String data. Maka yang tampil di browsermu apa? Selamat belajar fungsi. Fungsi. Nah, itu dia dengan parameter. Jadi kita tidak sebutkan isi dari variabel atau isi dari parameternya di sini di dalam function, tidak. Ketika kita memanggilnya, kita sebutkanlah isi dari parameternya. Begitu juga dengan ini, ya. Nah, kalau tadi yang dengan parameter, di sini kita sebutkan variabelnya A sama dengan 4, B sama dengan 5. Ya kan? Maka kalau dengan parameter, kita menyebutkan isi dari parameternya itu di mana? Di sini. Gitu. Jadi kita di sini membuat nama parameternya string A, string B. Lalu buka kurung. Hasil sama dengan isi dari string A tambah isi dari string B. Isi dari variabel A tambah isi dari variabel B. Lalu kita buat hasil tambah sama dengan variabel hasil. Nah, dari mana didapatkan variabel hasil ini? Tentunya kita lihat ke parameter. Parameter A, parameter variabel A dan variabel B. Nah, isinya di mana? Kita panggil nama variabelnya hitung, buka kurung, sebutkanlah isi dari parameter A. Jadi parameter variabel A ini ya 4. Ya, parameter B 5. Maka ketika dipanggil fungsi hitung ya, dibacalah 4 dan 5 ini ke dalam sebuah variabel parameternya tadi. Maka hasil sama dengan 4 ya, kemudian ditambah dengan 5. Seperti itu. Bisa kan? Bisa lah, orang Ya, Bu. udah lulus kalian semester 1 ya kan? Nilai A-nya semua kemarin dengan Pak Resianta kan? A, B+, nggak ada yang C. Nah, oke. Nah, contoh fungsi menggunakan return balik atau nilai balik. Return balik, return value atau nilai balik ya. Nah, di sini kita lihat perbedaannya. Tetap kita gunakan parameter, lalu return string hasil. Ya, nah di sini di echo ya, di echo hasil jumlah sama dengan titik. Sebutkan nama dari si function. Hitung buka kurung 4,5. Nah, inilah isi dari parameternya tadi.
Oke, sampai di situ. Ya, jadi nggak susah. Oke, nah kita lanjut ke contoh form dan fungsi. Ya, nah jadi di dalam penggunaan form, ya kita sudah belajar form, ya kita bisa menggunakan juga fungsi di dalamnya. Ya, contoh di sini ada sebuah form inputan, ya bilangan 1 dan bilangan 2. Jadi form inputan bilangan 1 dan bilangan 2. Kalau tadi kita sebutkan isi dari variabel A dan B itu di parameter, ya kan? Nah, sekarang kita mau buat, ya bagaimana kalau misalnya kita inputnya bebas. Kita masukkan variabel A bebas, angka bebas, kemudian variabel B juga angka bebas. Kalau di sini tadi langsung kita buat di program bahwa A itu harus 4, B itu harus 5. Ya kan? Nah, kalau kita gunakan form gimana? Nah, jadi di sini ada bilangan 1. Input type text name bilangan 1. Nah, seperti biasa ya, kita kasih name-nya untuk si text box bilangan 1. Nah, ini text box bilangan ke-2. Nah, jadi form name. Kita kasih nama formnya seperti biasa, form 1. Kemudian method post, kan? Nah, kemudian ada action hitung.php. Jadi nanti ketika ada tombol di sini, ada submit di situ, maka diarahkanlah perhitungannya kemana? Ke hitung.php. Ya, nah ini dia hitung.php. Jadi ketika diklik sebuah tombol nanti, kita kan belum belajar kemarin ya, diklik tombol yang nggak ada actionnya kemana-mana. Nah, kalau di sini nanti kita akan belajar bagaimana ketika tombol itu diklik, kan apa yang terjadi. Nah, di sini ada name hitung. Nah, name hitung ini berasal dari mana? Nah, name hitung ini berasal dari function yang kita buat di dalam hitung.php. Maka kamu buat 2, satu HTML-nya, satu PHP-nya untuk pemrogramannya. Ya. Nah, function hitung dengan parameter dan dengan nilai balik ya, di sini ada function string A, string B. Hasil sama dengan variabel A ditambah variabel B. Dan return variabel hasil. Nah, di sini kita lihat bahwa ada sebuah function untuk melakukan perhitungan jumlah dari bilangan 1 dan bilangan ke-2. Ya. Nah, kemudian lihat di dalam sini. Ada string bilangan 1. Kita kasih sebuah bilangan 1 ini sebagai variabel untuk menampung ya. Sebuah post, nih lihat sini method post. Sebuah isian dari bilangan 1 dengan name text box-nya tadi bilangan 1 ini. Ya. Kemudian string bilangan 2 berarti ini variabel untuk menampung post dari nama text box bil 2. Ya. Nah, kemudian kita buat di sini echo hasil tambah titik 2. Ya. Hasil tambah titik 2 titik. Nah, berarti kita menggabungkan teks dengan sebuah function tadi, kita panggil functionnya hitung. Ya, string bil 1, string bil 2. Nah, itu dia. Ya. Jadi, dapatlah hasilnya ketika kita proses ini tadi, maka yang muncul apa di browser kamu? Hasil tambah sama dengan ya, bilangan 1 yang kamu inputkan di text box tambah bilangan 2 yang kamu inputkan di text box. Jadi seperti itulah dia. Hasil dari function yang sudah
kita buat menggunakan form. Begitu. Ya. Oke. Nah, sekarang kita mau coba ya. Semuanya sudah install SAM-nya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Nah, coba sekarang silahkan dibuka SAM-nya. Ya, sampai di sini sudah tadi kan? Sudah bisa kan? Function, kemudian perulangan, sudah bisa kan? Nanti tinggal kalian coba aja ini nanti di praktek. Biar lebih paham. Ya. Bisa kan? Ya, Bu. Halo? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke. Terima kasih lah buat yang sudah hadir hari ini. Si Jahora sudah ngantuk, udah kucuk-kucuk mata dia. Ya. Oke, Michael? Bisa Michael? Bisa, Bu. Oke. Nah, terima kasih buat yang sudah hadir hari ini. Kita sambunglah pertemuan kita kembali di praktek nanti jam 11 dengan asistennya belajar perulangan dengan function. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu.